Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatul Ulum, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Anak-anakku kelas 6, ketemu lagi nih sama Bunda Nurul. Nah, di sini Bunda Nurul akan memaparkan materi tentang binatang halal. Nah, sebelum Bunda memaparkan materi, anak-anak siapkan dulu buku catatan dan ballpoint atau alat tulis, supaya nanti kalau ada poin-poin penting dari pemaparan Bunda, nanti kalian bisa mencatatnya dan bisa digunakan untuk belajar. Gimana? Sudah siap kan? Nah, di sini Bunda akan memaparkan materi tentang binatang halal. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, sebelumnya agar pembelajaran hari ini lebih bermakna dan bermanfaat dan barokah, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Bunda di sini akan menyampaikan materi antara lain, 1. Arti binatang halal. Yang kedua, dalil binatang halal. Yang ketiga, jenis-jenis binatang halal. Dan yang keempat adalah membiasakan mengonsumsi binatang halal. Nah, untuk yang pertama, mengenai arti binatang halal. Kira-kira anak sudah tahu apa belum ya apa itu binatang halal? Sudah tahu belum? Apa ya kira-kira binatang halal itu? Nah, di sini akan Bunda paparkan. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi anak-anak, binatang halal itu adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang apabila kalau binatang itu kita makan, nanti akan membawa dampak positif bagi tubuh kita. Nah, terus bagaimana kalau misalkan memakan binatang haram? Nah, kalau memakan binatang haram, dampaknya bukan positif lagi, tapi malah sebaliknya. Kalau sering makan binatang haram, di dalam tubuh kita itu akan mudah terkena penyakit. Selain itu, kalau sering makan binatang haram, kita itu akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dijauhkan dari pertolongan Allah. Nah, maka dari itu, anak-anak, jangan sampai ya kita memakan binatang haram. Karena dampaknya terhadap tubuh kita. Nah, selanjutnya, dalil tentang binatang halal.
Nah, tadi sudah Bunda jelaskan bahwa binatang halal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, adapun dalil untuk binatang halal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari dalil ini, kita itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik yang ada di bumi. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena langkah setan itu menyesatkan untuk kita semua. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis binatang halal. Kira-kira jenis-jenis binatang halal itu apa saja ya? Nah, secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah jenis binatang yang hidup di air. Yang kedua adalah jenis binatang yang hidup di daratan. Nah, untuk jenis binatang yang hidup di air, kira-kira apa saja ya? Apa semua binatang yang hidup di air itu boleh dimakan? Nah, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Nah, anak-anak, jadi semua binatang yang hidup di air itu hukumnya halal. Baik itu matinya itu karena disembelih atau karena mati sendiri. Nah, itu hukumnya tetap halal. Terus misalkan kalau anak-anak bertanya, Bu, bagaimana kalau misalkan ikan itu sudah mati, tapi dimakan? Nah, kalau ikan itu sudah mati, kemudian dimakan, hukumnya tetap halal. Karena apa? Karena ikan itu termasuk hewan yang hidup di air. Nah, di sini tadi sudah Bunda jelaskan, semua hewan yang hidup di air, baik itu matinya disembelih, dipancing, atau sudah menjadi bangkai, seperti ikan tadi, itu boleh dimakan. Tetapi, tidak boleh dimakan apabila binatang itu atau ikan itu tadi mengandung racun. Kenapa kok tidak boleh dimakan? Karena kalau dimakan, ikan itu nanti yang mengandung racun bisa menyebabkan manusia akan mati. Makanya tidak diperbolehkan. Selain ikan, apalagi kira-kira binatang yang hidup di air? Ada cumi, ada kepiting, ada lobster, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun firman Allah tentang binatang yang hidup di air, itu terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 96, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla
lakum swaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Nah, itu tadi dalil mengenai binatang yang hidup di air. Selanjutnya, sekarang jenis binatang yang hidup di daratan. Nah, kira-kira semua binatang yang hidup di darat itu semua boleh dimakan tidak ya? Nah, semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak maka boleh dimakan. Nah, jadi beda dengan binatang yang hidup di air ya. Kalau di air semuanya boleh dimakan, tapi kalau di darat yang boleh dimakan hanya yang menurut syarak yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, khusus binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah. Jadi anak-anak, untuk binatang yang hidup di darat ini, yang boleh dimakan adalah yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Selain itu, yang boleh dimakan juga melalui proses penyembelihan yang sah, yang sesuai dengan syarat dan rukun penyembelihan. Nanti untuk syarat dan rukunnya akan Bunda sampaikan materi yang selanjutnya. Nah, kira-kira binatang yang halal ini apa saja ya? Binatang yang halal ini meliputi binatang ternak dan binatang unggas. Binatang ternaknya contohnya apa saja? Binatang ternaknya contohnya ada sapi, kambing, kuda, unta, kerbau, kelinci, dan lain sebagainya. Kalau binatang unggas apa saja? Binatang unggasnya itu seperti bebek, ayam, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi untuk jenis binatang yang hidup di darat. Selanjutnya, adapun firman Allah tentang binatang yang hidup di darat itu tertera dalam surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, selanjutnya, cara membiasakan mengonsumsi binatang halal. Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Nah, jadi gini anak-anak, Islam itu datang dengan sifat rahmat dan menjaga umatnya.
termasuk di dalamnya adalah tentang makanan. Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk memakan makanan yang halal. Semua itu untuk kebaikan diri manusia, salah satunya adalah agar tubuh kita tetap sehat. Nah, Allah menyediakan binatang yang halal di bumi itu banyak sekali. Nah, kita sebagai manusia mempunyai hak untuk mengonsumsinya. Nah, berdasarkan hak tersebut, maka kita sebagai manusia harus bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nah, jadi anak-anak mulai dari sekarang biasakanlah mengonsumsi binatang halal dan hindarilah untuk mengonsumsi binatang haram. Bagaimana? Anak-anak sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, anak-anak, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu membiasakan mengonsumsi binatang halal. Nah, anak-anak, materi yang Bunda sampaikan sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi tentang tata cara penyembelihan. Nah, cukup sekian dari Bunda. Apabila ada kekurangan, Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.